Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kita coba masuk di parlemen kita semeton ya, yang dimana di sana terjadi perdebatan sengit ya antara Dewan Perwakilan kita sama pelayanan SPN Polda Jawa Barat yang dinilai sangat buruk. Jadi ada kasus semeton ya, yang salah satu anggota begitu calon anggota atau calon polisi begitu semeton ya, yang diberhentikan sepihak dan keluarga korban melaporkan ke parlemen kita ya, dan di situ terjadi perdebatan yang sangat menarik untuk kita reaksi. Jadi gimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bubarin stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa analisis dari apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar, bahwa yang bersangkutan adalah kena gangguan jiwa kan? Ya, Bapak. Nah, itu surat itu dari mana, Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar. Terlampir suratnya, saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember, tidak berbalas. Dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas. Dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas, karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabidokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan, pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan Ida Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya, Bu? Ada, Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya mana, Bu? Ada, dengan Polwan. Biar mumpung iya. ketemu, disampaikan aja, Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu, Bu. Ngomong kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya, Bapak. Ya, betul ya. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya, Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bab Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Nazahra Putri SPSI. Oke. Oh, sarjana psikologi ya. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul, kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya, Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Ya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabidokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan Ya, sidang. itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Faren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabidokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Faren itu dipatahkan oleh Kabidokes. Ya. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan Pak. Tegang sebenarnya ya. Ini antara orang tua ya sama pihak Polda Jawa Barat ya, yang dimana apa yang menjadi kesimpulan dari pemeriksaan polisi tidak diterima lah oleh pihak keluarga begitu ya. Coba kita lanjutin semeton ya. Pada saat paparan. Oke, dah. Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu
kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang izin. Izin kami sebutkan ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infeksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian. Analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak, dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini, Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Nggak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini nggak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak, nggak mau Pak? Pak, ini mantan jenderal. Itu ya semakin seru semeton ya, ini mana memang dalam menyimpulkan sesuatu ya benar ya, kita tidak boleh menyimpulkan atas dasar kebencian lah begitu ya. Dan ini juga lebih seru semeton ya, pendapat salah satu juga anggota kita di situ ya, anggota parlemen lah ya. Ini dia. Izinkan pimpinan saya bilang, dalam kali ini sistem ini buruk sekali. Artinya Propam harus turun tangan, tidak untuk membela siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa kepolisian masih berjalan di atas prinsip hukum dan bukan atas dasar kebencian. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati anggota Komisi 3 yang terhormat dan Bapak Ibu Kepolisian dari SPN, Ibu, Rafael dan keluarga. Saya mengikutinya, membacanya dengan pelan. Izinkan saya memberi 2 poin dan ini penting untuk kita. Pelajaran dari Psikuska di Uni Soviet. Ketika kegilaan menjadi senjata politik. Saya tertarik debat pimpinan tadi yang baik Pak Biroman dan Pak Saroni tadi. Saya coba men-searching dan saya bacakan ini agar menjadi sentuhan kepada kita semua. Kira-kira begini. Psikuska, saya kira orang-orang psikolog tahu. Sejarah selalu meninggalkan jejak untuk dipelajari. Di era Soviet ada satu strategi yang begitu cerdas tetapi juga begitu kejam. Menggunakan ilmu psikologi sebagai alat eliminasi. Mereka tidak membungkam musuh dengan peluru, tidak membungkam kritik dengan penjara. Mereka membuat lawan terlihat gila. Mereka menyebutnya psikuska. Rumah sakit jiwa yang bukan sekedar tempat pengobatan, tetapi juga alat politik. Mereka yang vokal terhadap pemerintah, mereka yang mempertanyakan kebijakan negara, mereka yang berani bersuara berbeda, bisa dengan mudah dikirim ke fasilitas ini. Diagnosisnya apa? Schizophrenia lambat. Saya kira Ibu Feren paham ini. Penyakit ini tidak dikenal di luar Soviet, hanya ada di Soviet ini. Tidak ada dasar ilmiah yang jelas, tetapi dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan, keabsahan ilmiah tidak lagi penting. Yang penting adalah hasilnya.
Mereka yang dikirim ke Psikuska kehilangan kredibilitas mereka, kehilangan hak untuk membela diri, kehilangan identitas mereka sebagai manusia yang rasional. Bagaimana mungkin seorang bisa berdebat tentang kebijakan negara jika mereka sudah dicap sebagai orang gila? Ibu, saya membaca hatimu, bukan membaca ucapanmu. Sebagai seorang ibu, tadi juga diwakili di sana. Karena itu, pimpinan, saya ingin memulai dengan begini. Komisi 3 DPR RI ini bukan institusi medis, itu betul. Komisi 3 ini bukan tim psikolog, itu betul. Dan bukan rumah sakit jiwa, juga betul. Bukan panel ahli yang bisa menentukan apakah seseorang memiliki gangguan mental atau tidak. Kami tidak memiliki legal standing untuk menilai benar atau salah hasil pemeriksaan kejiwaan seorang siswa SPN Polda Jabar. Itu ranah profesionalisme medis yang semestinya berpegang teguh pada kaidah ilmiah objektif. Kita hormati. Tetapi kami semua memiliki moral standing untuk menilai baik dan buruknya suatu sistem. Izinkan pimpinan saya bilang, dalam kali ini sistem ini buruk sekali. Nggak jauh bedanya coba kami dokes dengan ini. Hanya 2 orang yang membatasi. Tapi 2 hal yang berbeda, langit dan bumi, yang mengakibatkan korban itu. Sebuah keputusan administratif dalam pendidikan kepolisian yang seharusnya bisa diselesaikan di level internal Polda Jabar, kini bergulir hingga ke meja Komisi 3. Ibu, jangan khawatir. Ruangan ini keadilan untuk rakyat. Anda bisa sampai di sini. Bukan hanya jenderal di sini, Anda pun bisa di sini. Sebuah urusan yang seharusnya bisa ditangani oleh para jenderal di sana, malah menjadi konsumsi politik dan publik. Kami punya hati. Ini bukan sekedar kegagalan teknis, ini adalah gagalnya manajemen hukum di tubuh kepolisian sendiri, minimal di SPN Jawa Barat. Itu fakta itu. Di luar benar atau salah, saya tidak ingin diagnosis medis ini terhadap siswa itu. Saya tidak ingin, saya hormat itu, tidak ada masalah di situ. Siapapun boleh mendapatkan vonis yang berbeda. Tetapi lebih buruk itu semua bila ada indikasi. Saya catat dari pimpinan. Ada indikasi bahwa diagnosis ini lahir bukan dari objektivitas medis, melainkan kebencian. Saya catat tadi. Itu namanya psikuska. Bahaya itu. Itu cerita saya, Pak Naga. Jadi, penting ini, saya kira ini penting. Ruang ini penting untuk mengkoreksi sistem pendidikan kita. Dalam sistem yang sehat, hukum adalah pedoman tertinggi. Kita sepakat itu. Dan kebencian personal tidak boleh memiliki tempat di dalamnya. Nah, itu penting ini. Tidak boleh. Seorang siswa tidak bisa diberhentikan hanya karena ada yang tidak menyukainya. Buang jauh-jauh itu. Apalagi jika alat yang digunakan untuk menyingkirkan dia adalah stigma psikologis yang seharusnya berdasarkan kaidah medis, bukan berdasarkan emosi dan subjektivitas. Ibu berdua, anggota dewan yang saya hormati, saya sepakat. Saya tersinggung disebut penyakit jiwa. Beliau di situ tuh. Saya hormati medisnya. Tapi buat kita sendiri punya legal standing moral menyampaikan itu. Kalau ini dibiarkan, kita membuka pintu presiden berbahaya, pimpinan. Bahwa siapapun bisa dijatuhkan bukan karena kesalahannya, tapi karena ada yang merasa terganggu kehadirannya, apalagi bawa nama bapaknya. Apa salah bapaknya? Hari ini seorang siswa SPN diberhentikan dengan dalih mengalami gangguan jiwa. Besok siapa lagi? Bisa saja seorang perwira yang jujur diberhentikan dengan alasan yang sama. Psikuska lagi. Buang jauh-jauh ini. Maka ini bukan lagi sekedar kasus individu ini, pimpinan. Ini adalah ujian bagi integritas kepolisian. Benar dan salah dalam perkara ini bukan ranah Komisi 3 untuk menilai. Betul itu. Tapi buruk dan baiknya sistem ini, itu sudah sangat jelas, buruk. Jadi mari kita akhiri absurditas ini. Biarkan prosedur yang membuktikan, tetapi baik dan buruk kita sudah bisa menilai sekarang. Dan karena itu, saya setuju Jenderal, mantan Wakapolri sahabat kami. Maka Propamlah jawabannya. Tetap kami hormati SPN, kita hormati hasilnya. Propam harus turun tangan, tidak untuk membela siapapun, tetapi untuk memastikan bahwa kepolisian masih berjalan di atas prinsip hukum dan bukan atas dasar kebencian. Karena jika polisi saja tidak bisa mendapatkan keadilan di dalam institusinya sendiri, siapa yang bisa menjamin keadilan itu? Nah, itu ya, untuk rakyat lah itu sambungannya ya. Karena di intern saja bisa seperti itu sebetulnya, menindak dalam kasus seperti ini begitu, apalagi kita sebagai rakyat biasa begitu ya. Yang dimana kalau kita ditindak seperti itu ya mau gimana lagi begitu ya. Karena di sana kita tahu sendiri bahwa antar polisi saja, mohon maaf ya, antar oknum saja bisa seperti itu ya. Dan ini salah satu juga pendapat yang luar biasa ya dari sambungan yang tadi dari Komisi 3. Ini dia. Rekan-rekan, sebetulnya tadi kalau saya dengan logika hukum yang mendasar saja, tanpa perlu saya mendengar dari orang tua korban, kita sudah sangat bertanya-tanya. Karena soal JP saja misalnya tidak memenuhi, jelas-jelas disebutkan tadi karena ke rumah sakit, karena dirawat. Kalau dalam hukum itu adalah karena alasan yang sah. Saya pikir di semua lembaga pendidikan juga mentolerir itu. Dan itu juga
cuma 19% ya. Bukan misalnya lebih dari 50% sakit ya memang nggak bisa. Cuma 19%. Karena alasan yang sah. Lalu ada tadi debat diskusi tadi Pak Sahroni sama Bu Polwan. Saya juga bingung bagaimana cara kerjanya memvonis orang menderita sebuah penyakit berdasarkan informasi katanya. Katanya di sana pernah ngomong begini, katanya di sana pernah ngomong begini, lalu disimpulkan. Secara ilmiah itu nggak masuk standar menurut saya. Mengeluarkan satu kesimpulan tanpa melihat sendiri objek yang dicari kesimpulan tersebut. Jadi bisa saja segala proses tahapan rapat dipenuhi dan lain sebagainya, tetapi secara substansi menurut saya ini sebuah ketidakadilan Pak. Ya, ada di tangan bapak-bapak ini. Ya, kita tidak kuat-kuatan Pak, karena kekuasaan itu juga sementara. Ya. Kami di sini juga jadi pimpinan juga nggak lama, paling lama 5 tahun, hebat-hebat 10 tahun jadi ketua Komisi 3 Pak. Ya, tapi kami juga nggak ada kenal sama orang tua korban, dengan korban ini nggak ada. Tapi orang mencari keadilan ke sini setiap hari Pak. Itu yang membuat kami harus mengundang bapak-bapak merumuskan bagaimana kita bisa sama-sama memberikan keadilan kepada masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Nah itu semeton ya, intinya sih bagaimana memberikan keadilan lah, benar ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.